Kurban, Zat. Arisan kurban. Jadi itu misal 12 orang setiap bulan tuh iuran untuk nanti setiap tahunnya digilir dari 12 orang itu untuk kedapatan giliran kurban. Nah ini arisan itu kan sebenarnya takyif fikihnya apa? Takyif fikih itu maksudnya gambaran terdekatnya itu apa gitu. Gambaran terdekatnya biar kita bisa hukumi. Arisan itu ya kalau kita lihat itu sebenarnya sepakat untuk saling gantian ngutangi. jadi minjem sebenarnya. Iya mana? Aneh sama antum ini sama para Ustadz Muhammad dengan Ustadz Amin, Ustadz siapa Yusuf, Ustadz Jazuli. Nah kita sepakat, ayo arisan umroh, arisan daftar haji. Intinya kan takyif fikihnya, pendekatan yang paling gampangnya adalah minjem. Iya kan? Intinya kan gini, aneh pengen kurban, duitnya nggak cukup, bisa nggak kalian ngutangin? Nanti gantian deh tahun depan. Nanti gantian tahun depan aneh yang bantu ente. Iya. Berarisan kan nggak harus banyak orang, berdua juga bisa kan? Kayak contohnya nih, antum mau nikahin, aneh mau nikahin. Aneh mau nikahin duluan, Ustaz. Aneh mau nikahin. Bisa nggak? Antum minjemin ana duit. Berapa? Ya 10 juta ke, 20 juta, 30 juta. Nanti kalau ente mau nikahin, ganti aneh minjemin ente 30 juta. Gitu aja kan sebenarnya. Iya. Itu kan sebenarnya ya mirip-mirip aneh mau ngutang ke antum, bayarnya sepakatannya kapan? Kesepakatannya kalau antum mau nikahan. Iya. Lah iya apa enggak? Nah kalau memang selama hutangnya jelas, kalaupun banyak orang, jelas semua gitu ya. Kalau kurban berapaan? 500-an mungkin, atau 300-an, atau berapa sejutaan karena berdua mungkin, atau 1,5 juta karena berdua. Ya kita sulit menghukumi haram karena al-aslu fil muamalah al-hil. Iya, yang ana dapat dari para masyayikh, dari baca buku juga gitu, al-aslu fil muamalah al-hil, hukum asalnya itu halal. Nah, mengapa kita hukumi haram? Ada penyebab apa? Apakah ada gharar? Kan nggak ada. Ghararnya apa? Jelas, utangnya jelas. Nah, iya kan? Waktunya jelas. Kalau 10 orang kan ya sampai 10 orang ini semuanya kan gitu. Dapat. Iya. Dan nanti kalau 1 orang meninggal duluan ya kan berarti udah jelas utang tetap utang kan gitu toh. Nah seperti itu. Terus apakah ada judi, ada maisir? Enggak gambling, enggak, udah jelas kan gitu. Udah jelas. Kalaupun harus diundi, itu harus diundi kan kadang kalau 3 orang semuanya pengen dapat istawat fihil hukuk gitu. Haknya sama, ya udah diundi. Yang keluar siapa? Kan tahu pasti bakal dapat. Bukan judi itu, bukan gambling. Yang judi itu kalau diundi ada yang nggak dapet. Kayak nanti dia nggak dapat, itu baru perjudian. Kalau ini kan nggak perjudian. Jelas kalau bertiga pasti akan dapat gilirannya. Jadi nggak bisa dihukumi haram. Yang anda pahami nggak bisa dihukumi haram. Jadi ya boleh-boleh saja. Antum mau arisan kurban, arisan umroh, arisan haji. Itu maafi mani yang anda pahami itu karena hukum asalnya halal, takyif fikihnya itu ngutangi dan jelas, bayarnya kapan, personalnya jelas, akadnya juga jelas, maka sulit dihukumi untuk haram. Jadi yang anda pahami itu halal-halal saja. Nah kalau beda lagi kalau satu kelas itu anak-anak diajak kurban, ada itu, untuk kelas di sekolah. Ayo satu kelas itu utak kurban semua itu. Anak-anak disuruh patungan berapa? Ya 200-an ribu, 300-an ribu. Itu sebenarnya ngajarin anak-anak istilah kurban aja, ngajari ya, memperkenalkan istilah-istilah syar'i kepada anak sejak usia dini itu penting. Baik, nggak apa-apa. Cuma nanti jangan kurban, ini kurbannya siapa? Kelas 1C, 1A, nggak bisa gitu. Kurbannya siapa? Yang kurban atas nama guru lah gitu ya. Sebagai apa namanya? Sebagai apresiasi kita kepada guru, kan? Kepada gurunya aja yang kurban, nama gurunya gitu. Nanti anak-anaknya dapat pahala, insya Allah dapat pahala kan gitu ya. Karena kata baginda Nabi, ad-dalu alal khairi kafailih, yang menunjukkan kebaikan itu kan seperti pelakunya. Yang kurban gurunya, tapi duitnya dari anak-anaknya, anak didik, insya Allah gurunya dapat pahala kurban, anak-anaknya juga dapat pahala kurban. Meskipun sebenarnya anak-anak itu belum disunahkan kurban. Karena kan al-mukhatabu bil udhiyah, yang disuruh kurban itu adalah yang sudah balik mukallaf. Anak-anak belum mukallaf, ya belum, tapi nggak apa-apa, memperkenalkan lah. Sebagaimana anak kecil belum wajib salat,
Rasulullah mengajarkan kita untuk mendidik mereka sholat. Para ulama Syafi'iyah juga mengkiaskan puasa dengan sholat. Disuruh ngajari puasa meskipun belum wajib. Sama kurban juga, belum waktunya kurban diajari, dikenalkan ada istilah kurban. Tidak apa-apa seperti itu insya Allah ya. Cuma kurbannya gurunya, jangan satu kelas, satu kelas 20-30 orang satu kambing ya nggak bisa. Insya Allah lah, Ya, paham insya Allah.